Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Berpura-pura belanja, seorang ibu rumah tangga curi telepon genggam. 9 remaja di Padang ditahan polisi karena terlibat tawuran dan balap liar. Sejumlah pemuda muslim di Pasaman Barat bantu pengamanan misa Natal umat Kristiani. Ratusan mahasiswa Universitas Andalas Padang berunjuk rasa di gedung Rektorat Universitas Andalas Padang, Senin siang. Mereka berkumpul di depan kampus Fakultas Ilmu Budaya dan bergerak bersama-sama menuju rektorat. Dengan membawa spanduk dan poster, para mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen Fakultas Ilmu Budaya terhadap 8 mahasiswi FIB. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut rektor untuk bertindak tegas dengan memberhentikan dosen K sebagai tenaga pengajar di UNAN. Sebagai bentuk keprihatinan, para mahasiswa melepas jaket alma mater UNAN yang mereka pakai ke lantai. Pendidikan yang aman adalah cita-cita setiap mahasiswa, kawan-kawan. Apakah kita biarkan teman-teman kita merasa terintimidasi? Tidak! Apakah kita biarkan oknum dosen itu bisa berlalu-lalang tanpa beban di kampus kita, kawan-kawan? Tidak! Ditemui di lokasi terpisah, Rektor Universitas Andalas, Yuliandri mengatakan, dirinya sudah menerima rekomendasi dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS UNAN untuk diteruskan ke Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rekomendasi tersebut berupa pemberhentian dosen KC sebagai ASN sekaligus dosen di Universitas Andalas. Terhadap pelanggaran berat itu jelas Irjen yang nanti rektor akan memberikan rekomendasi kepada Irjen sesuai dengan rekomendasi tim Satgas ini. Jadi intinya begitu. Jadi kita nanti mudah-mudahan semua kita teruskan. Sehingga nanti tanggung jawab daripada penanganan ini itu ada pada pada Irjen, termasuk juga rektor siap untuk melanjutkan atau menindaklanjuti apa yang nanti diputuskan. Sebagaimana diketahui, dosen Fakultas Ilmu Budaya berinisial KC usia 51 tahun mencabuli 8 mahasiswinya pada saat konsultasi mata kuliah dan skripsi di rumahnya. Salah seorang korbannya bahkan diperkosa sehingga mengalami trauma berat dan tidak berani lagi masuk kuliah karena malu. Laude Jardianse melaporkan dari Padang. Mencuri bukan saja soal niat, tapi juga kesempatan. Seperti yang dilakoni oleh seorang ibu rumah tangga ini. Niatnya mencuri terwujud dengan cepat karena ada kesempatan. Saat membeli sebuah figura, si ibu juga menilap telepon genggam yang terletak di atas meja kasir. Dari rekaman kamera pengintai yang dipasang pemilik toko, ibu ini memang berniat untuk mencuri. Hal tersebut bisa diketahui dari keengganannya melepas helm. Barangkali pelaku berpikiran, dengan cara itu identitasnya tak akan diketahui. Berdasarkan laporan korban dan penyelidikan polisi yang melihat rekaman kamera pengintai, tim Opsnal Polsek Nanggalo langsung mengetahui pelakunya karena rekaman yang sama juga ada di beberapa toko di Jalan Joni Anwar, Padang. Polisi pun menangkap pelaku di rumahnya di daerah Ulakarang. Polisi juga menyita 3 buah telepon genggam hasil kejahatannya. Dalam pemeriksaan sementara, pelaku telah berulang kali mencuri telepon genggam dan barang berharga lainnya. Sasarannya adalah toko-toko yang berada di kawasan Jalan Joni Anwar, Jalan Gajah Mada, dan daerah Ampang yang dikenal sebagai pusat perdagangan baru di Kota Padang. Modusnya sendiri, tersangka melakukan pura-pura belanja di suatu toko, lalu ketika pemilik toko lengah, tersangka
melakukan aksi pencurian dengan mengambil HP dan barang-barang berharga lainnya di toko tersebut. Dari pengakuan tersangka untuk di wilayah hukum Nanggalo baru satu yang dia akui, hanya saja di wilayah lain sudah ada beberapa TKP yang diakuinya. Kini, pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolsek Nanggalo. Polisi ingin mengetahui sepak terjang ibu beranak 3 ini. Alfi melaporkan dari Padang. Sejumlah polisi menggelar razia cipta kondisi di sejumlah lokasi di Padang, seperti di kawasan Bypass dan Jalan Katib Sulaiman. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat balap liar dan tawuran. Sejumlah remaja pun kocar-kacir melarikan diri ke permukiman saat mengetahui kedatangan polisi. Petugas menahan 9 remaja yang melakukan balap liar dan tawuran. Tidak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam serta sepeda motor. Remaja beserta sepeda motor dan barang bukti senjata tajam dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Remaja yang membawa senjata tajam akan diproses undang-undang darurat, sedangkan sepeda motor yang menyalahi aturan ditahan polisi dan pemiliknya harus membayar sejumlah denda kepada negara. Hari ini sampai dengan pagi ini kita mengamankan ada 5 senjata tajam, diantaranya 3 celurit dan 2 pedang. Kemudian 9 orang kita amankan saat ini untuk kemudian kita lakukan proses hukum lebih lanjut. Ya betul sekali, untuk yang terbukti ada pidana dan kita tidak lanjut akan segera kita proses hukum, kita ancam dengan undang-undang darurat yang menggunakan senjata tajam. Razia cipta kondisi ini akan digelar Polresta Padang secara rutin untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Warga diminta melapor jika mengetahui adanya tawuran dan balap liar. Alfi melaporkan dari Padang. Sebagai wujud toleransi beragama, puluhan pemuda Muslim Opir ikut membantu pengamanan jemaat Kristiani yang tengah melakukan misa Natal, mulai dari pengamanan kendaraan, membantu parkir hingga pengaturan lalu lintas di sekitar gereja. Pengamanan tersebut dilakukan pemuda Muslim dari Karang Taruna Bersatu Opir dan dilaksanakan di 3 gereja yang berada di kejorongan Opir. Kegiatan ini sudah dilakukan turun-temurun dan masih dipertahankan. Kita tahunan, kita membantu parkir dan pengamanan kendaraan bermotor, arus lalu lintas keluar masuk dari rumah ibadah di gereja, di sebuah gereja yang ada di Opir, dalam rangka sebagai wujud toleransi yang bersama antar umat beragama yang sudah kita lakukan setiap tahunnya. Saat umat Muslim merayakan Idul Fitri dan Idul Adha, pemuda dan Muslim juga melakukan hal yang sama. Hal yang sama dilakukan oleh dari pemuda dari non-muslimnya. Kalau dari setiap hari perayaan Idul Fitri, dari Idul Adha, mereka juga membantu hal yang sama, seperti pengamanan kendaraan bermotor juga dan arus lalu lintas dari seputaran masjid yang melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wujud toleransi seperti ini disambut baik warga Opir. Mereka merasa nyaman dan tenang beribadah. Umat di sini merasa senang, merasa terjaga, terlindungi, dan juga dengan adanya dari Muslim untuk menjaga kami masyarakat di sini, kami jadi tentramlah untuk beribadah. Tradisi saling menjaga ini merupakan wujud kerukunan antar umat beragama di Pasaman Barat. Selain pemuda Muslim, pengamanan juga dilakukan oleh polisi dan tentara. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.